Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Katuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Pertama dan paling utama, selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya di pagi hari yang cerah, insya Allah itu sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bersilaturahim, bertatap maya di room Zoom ini dalam rangka pelaksanaan penilaian akreditasi sekolah SMA plus teknologi. Salawat serta salam selalu kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena berkat perjuangannya kita masih diberi kesempatan untuk menjadi bagian umatnya dan kita masih diberi kesempatan untuk menikmati indahnya dunia yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Rekan saya Bapak Dr. Firdaus yang saya hormati, Bapak Kepala SMA plus Teknologi Bapak Edi Gunawan, Ibu Deva Ridiana selaku Wakil Kepala Sekolah yang mewakili manajemen sekolah, kemudian Pak Misbahul Munir selaku perwakilan dari tenaga kependidikan, dan mungkin yang hadir di dalam room ini secara tidak langsung bertatap maya seperti ini, ada pengurus komite, ada ketua yayasan, kemudian ada guru-guru yang sudah standby untuk bersiap untuk melakukan penilaian di hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kegiatan kita hari ini, saya Nenti Haryanti bersama dengan Pak Dr. Firdaus akan membersamai Bapak Ibu sekalian selama 2 hari ini dalam rangka menggali performance ataupun kinerja dari SMA Plus Teknologi terkait dengan penilaian akreditasi sekolah. Ini adalah akreditasi perdana untuk menghasilkan sebuah legalitas formal bagi sekolah agar keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan di SMA Plus Teknologi ini semakin lebih berkualitas, sehingga komponen-komponen yang ada di dalamnya pun ikut banyak terlibat. Tidak panjang lebar terkait dengan mukadimahnya, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dokter terkait dengan tujuan kami berada bersama-sama Bapak Ibu sekalian di SMA Plus Teknologi ini adalah dalam rangka menggali informasi lebih detail lagi dengan 3 komponen, yaitu kajian telaah dokumen yang mungkin sebagian sudah kami pelajari melalui Sispena, kemudian nanti pun kita akan mengobservasi lingkungan sekolah, mengobservasi kegiatan pembelajaran, kemudian juga kami akan mewawancarai beberapa stakeholder yang terlibat langsung dalam proses penilaian sesuai dengan IASP 2020 ini. Mungkin izin share untuk menyampaikan terkait dengan rundown acara, supaya kita sama-sama bisa melihat bahwa di kegiatan awal tadi sudah kita lakukan, di sini kita sedang melakukan kegiatan temu awal, kemudian nanti mungkin kesempatan oleh kepala sekolah menyampaikan profil seperti tadi untuk memperjelas dan memperkuat asumsi kepada kami tentang kondisi real di SMA Plus Teknologi ini. Nah, kemudian setelah kegiatan, mudah-mudahan di pukul 9 kita sudah selesai di kegiatan temu awal ini. Sesi berikutnya itu adalah kita akan menggali data sepanjang 1 jam 15 menit dengan unsur terkait. Di sini kita membutuhkan kepala sekolah, boleh didampingi oleh wakil kepala sekolahnya, kemudian oleh yayasan, bersama-sama dengan yayasan, kita akan menggali informasi melalui metode wawancara. Mungkin nanti di sesi dengan wawancara ini pun apabila ada dokumen-dokumen yang butuh penjelasan ataupun pendalaman ataupun penambahan yang mungkin terkait dengan dokumen yang dirasa kurang cukup atau kurang lengkap, kurang begitu mendukung, maka mungkin nanti akan ada sekaligus sesi untuk menunjukkan dokumen tersebut. Kami sudah menggali dokumen secara
virtualnya ya untuk masing-masing butir tersebut. Namun ada hal-hal yang kami ingin tanyakan kembali ya terkait dengan dokumen tersebut tentang eksistensi daripada dokumen yang diupload di Sispena tersebut. Mungkin nanti akan ada sesi copy break ya di 15 menit. Ya, ini bisa kita gunakan untuk mempersiapkan sesi selanjutnya yaitu dengan manajemen sekolah. Ya, termasuk di dalamnya ada tenaga kependidikan. Ini akan menggali data juga sama. Kita akan melakukan wawancara dan menggali data ataupun dokumen yang ada gitu. Jadi Bapak Ibu bisa sambil menjelaskan juga sambil menunjukkan dokumen sekiranya kami tanyakan. Begitu, nanti di 12 sampai 13 kita akan ada sesi istirahat ya dan kita akan memulai kembali di pukul 13. 13 sampai 14.30. Nah, ini mungkin dengan guru penggalian data terkait dengan guru. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru yang standby sudah disiapkan ya, guru kelas atau guru mata pelajaran, guru BK ya yang mungkin sudah disiapkan ya. Oke. Nah, selanjutnya di sesi terakhir, nah ini tadi kita akan menggali data bersama dengan pengurus komite, dengan orang tua ataupun tokoh masyarakat yang peduli dengan pendidikan yang ada di SMA plus teknologi dan mengetahui seluk-beluk tentang sekolah ini. Kita akan closing kegiatan insya Allah di pukul 16, mudah-mudahan on time, tidak ada kendala, tidak ada halangan sampai akhir nanti, tidak ada terutama jaringan ya, kita khawatir di sore hari itu biasanya kalau hujan terganggu tentunya jaringan tersebut. Kemudian nanti besok kita bahas sekaligus saja ya, besok kita mulai di pukul 8 untuk kegiatan awalnya. Di sini nanti tolong disiapkan proses pembelajaran guru yang akan melakukan simulasi pembelajaran ya 2 orang. Jadi nanti secara bergantian bisa direkam atau mungkin ada operator yang mengkondisikan bahwa kegiatan pembelajaran itu bisa real ya. Kalaupun tidak, mungkin menayangkan video pembelajaran yang sudah dibuatnya. Oke, dengan berbagai macam runutan yang sudah tercover di dalamnya. Oke, ini berarti room ini disiapkan oleh sekolah, nanti tinggal sharing dengan kami untuk linknya supaya kami bisa masuk ke kegiatan tersebut. Nah, kemudian ada istirahat sebentar, masuk lagi sampai pukul 12, ini adalah siswa ya. Nanti tolong siswa, baik dihadirkan atau secara virtual, sebanyak 10 sampai 20 siswa untuk masuk ke link untuk mengerjakan atau menjawab kuesioner atau angket yang kita siapkan. Dan nanti linknya akan di-share di kolom chat supaya bisa di-share juga kepada anak-anak. Gitu. Nah, nanti selesai mengisi angket, nanti anak-anak pun akan kami wawancarai terkait dengan proses yang ada di SMA Plus teknologi ini. Nah, setelah kegiatan di pukul 12 ini istirahat ya. Ini yang kami lakukan, ya kami masih bekerja untuk merekomendasikan ya, membuat rekomendasi secara mungkin secara lisan ya kepada sekolah untuk menyikapi hasil temuan dari 3 komponen penilaian melalui wawancara, observasi, dan kajian dokumen. Oke, nanti di pukul mudah-mudahan ini juga bisa kita percepat ya, tidak sampai sore sekali. Di temu akhir untuk proses penutupan ya sehingga kita bisa closing kegiatan itu dengan sebuah rekomendasi yang bisa diterima oleh sekolah gitu. Mungkin ini rundown acara untuk kegiatan 2 hari ke depan. Mudah-mudahan tadi tidak ada halangan, tidak ada kendala, kita diberikan kesehatan semua, dilancarkan, dimudahkan segala sesuatunya. Ya, oke. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Ibu Nanti yang sudah menyampaikan arahannya terkait teknis pelaksanaan kursus akreditasi tahun 2021. Untuk sambutan yang ketiga, kita akan disampaikan oleh Kepala Sekolah Semakus Teknologi kepada Bapak Edi Gunawan, MPD Waktu dan Tempat di Indonesia.
Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Pak Dr. Firdos, Bu Hajah Nenti yang sudah berkenan pada hari ini mendampingi membersamai kami dalam helatan akreditasi kedua BAN SM Provinsi Jawa Barat untuk SMA Teknologi. Izinkan saya mengajak kita semua, termasuk juga rekan-rekan guru yang hadir di sini, untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, karena hanya atas rahmat dan hidayahnya lah hari ini kita masih diberi nikmat sehat yang paling utama. Di sela kita semua sedang dilanda sebuah pandemi besar yang hampir menghentikan seluruh relung-relung dan puing-puing generasi kita. Bahkan ada beberapa saudara-saudara kami yang harus isoman di luaran sana. Jadi semoga segera disembuhkan. Nah, bagi kita semua yang sekarang bisa berkenan hadir dengan segala nikmat yang ada, mudah-mudahan ini adalah rasa syukur yang terus kita bisa agungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam mari kita limpah ruahkan teruntuk Habibana wa Nabiyanal Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena perjuangan beliaulah hari ini kita semua hadir di sini untuk mengejawantahkan bagaimana Islam yang rahmatan lil alamin. Pak Dokter dan Bu Nenti serta seluruh rekan-rekan guru yang hadir, perkenankan saya untuk izin share screen ya Bu Dokter. Ya, mohon maaf Pak. Selamat datang Pak Dede Hermandi, perwakilan dari BAN SM Provinsi. Ya, lanjut aja Bu, silakan Bu. Saya ingin mampir sebentar karena tugas saya untuk memonitoring ini. Silakan aja lanjut, jangan terganggu ya. Siap. Tidak Pak, ya, terima kasih Bapak. Baik, selamat datang Pak Dedi. Saya izin lanjutkan ya Pak, Bu. Ya, lanjut Pak Edi, silakan. Baik, jadi selamat datang Bapak dan Ibu semua di SMA kami, SMA yang memang masih sangat muda sekali. Nah, kapur siri mungkin tentang SMA Teknologi, Bapak dan Ibu, tanggal 22 Maret 2019 adalah izin pertama kami secara legal formal untuk menggelar prosesi pendidikan di Kecamatan Curuggembar yang memang notabene satu-satunya SMA karena di Curuggembar itu belum ada SMA negerinya. Baru MA dan SMK itu juga masih swasta. Nah, perjalanan ini tuh memang didukung oleh yayasan kami, Yayasan Berkah Bakti Pertiwi yang sangat kuat sekali membantu perkembangan sekolah di Kecamatan Curuggembar. Saya izin menyampaikan Pak Dokter dan Bu Nenti serta teman-teman yang lain, ini adalah SK izin operasional sekolah kami, yayasannya Berkah Bakti Pertiwi, alamat kami ada di Kampung Cibitung, Curuggembar, dan ini website sekolah kami yang bisa dikunjungi kapan saja. Nah, untuk channel YouTube sendiri di sini ada SMA Teknologi, Koran Kaca, Satria Berkacu, IAS Studio, dan juga Marcapada. Nah, ini adalah alur pengembangan sekolah kami, Bapak dan Ibu, Pak Dokter dan Bu Nenti. Kami memang lebih fokus kepada 3 hal poin, di mana kami ingin mewujudkan sekolah yang merdeka belajar, merdeka berkarya, dan merdeka berkolaborasi dengan 5 sistem yang ingin kami kembangkan. Ini profil saya, Bapak dan Ibu, yang diberi mandat oleh yayasan untuk menakodai SMA Teknologi. Saya baru selesai magister di tahun 2016 dan lahir di Sukabumi 4 Juni 1980. Saya juga selain di SMA aktif di luar sebagai pelatih pembina pramuka di Pustiklacap. Saya juga kebetulan sebagai ketua komunitas guru belajar di Sukabumi sampai 2023. Saya juga sebagai Ketua Divisi Kepemimpinan Jaringan Sekolah Merdeka Belajar Nusantara, dan tahun ini saya diberi mandat oleh Kemdikbud sebagai mentor PKL Kampus Merdeka. Lalu di Kewaran juga sebagai Ketua Kewartir Ranting, karena sebelumnya saya sebagai Sekretaris Kewartir dan ketuanya meninggal, jadi di PLT kan ke saya sebagai Sekretaris Kewartir Ranting, sehingga bulan ini adalah bulan pengabdian bagi
anggota Pram. Nah, selanjutnya izinkan saya menyampaikan grafik guru dan tenaga administrasi sekolah di SMA Teknologi. Kami berjumlah 18, Bapak dan Ibu, 7 orang perempuan dan 11 orang laki-laki dengan dimensi kualifikasi akademik yang memang beragam. Untuk tenaga kependidikan itu kami belum memiliki S1 khusus tenaga kependidikan, tapi untuk gurunya alhamdulillah tinggal 1 orang yang belum S1-nya. Ini adalah profil dari guru-guru kami yang ada di SMA Teknologi. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, kami itu mengusung cita di mana kami mencoba ingin mewujudkan yang pertama tuh lulusan tuh mampu tangguh di dalam akhlaknya, lalu yang kedua itu mereka harus adaptif dalam perkembangan teknologi. Nah, ini tuh akan diejawantahkan dalam sebuah visi yang memang tidak ringan, tetapi kami coba secara step by step itu akan gapai. Salah satunya adalah bagaimana peserta didik di daerah Curuggembar itu yang notabene paradigma masyarakat secara mindset itu masih lemah, bagaimana menganggap pendidikan itu hanya sebatas bagaimana mereka bisa bekerja. Tapi kami mencoba mereka untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi negeri dan juga perguruan tinggi swasta dengan moda beasiswa, karena dari sisi kemampuan ekonomi masyarakatnya juga masih menengah ke bawah. Selanjutnya ini tujuan umumnya Bapak dan Ibu di sekolah kami secara menyeluruh, tetapi kami ingin bahwa sekolah itu tercipta bagaimana sekolah ini menjadi wahana bagi peserta didik di mana mereka itu betul-betul bisa berkembang dari keunikan dan keistimewaannya, sehingga kata berpihak kepada murid ini selalu kami coba publikasikan dan coba kami implementasikan dalam kegiatan-kegiatan kecil kami. Nah, selanjutnya ada strategi yang memang kami rancang bersama, walaupun tentu kami jauh dari keberhasilannya karena prosesi ini tuh memang 2019 kita semua sudah dilanda pandemi secara merata. Jadi yang pertama kami ingin cara kami itu memanusiakan hubungan, menempatkan betul-betul manusia yang seutuhnya, di mana kami memahami konteks kebutuhan, lalu juga konteks kesiapan peserta didik dan orang tua. Yang kedua, kami mencoba memahami konsep. Jadi konsep apa nih sekiranya yang memang bisa diterima oleh peserta didik kami dengan keberadaan dan juga modal yang dimiliki sekolah. Selanjutnya, kami menggunakan strategi membangun keberlanjutan. Nah, sehingga bukan cuma setelah selesai sekolah itu mereka selesai mendapat ijazah, tapi kami terus pantau bagaimana mereka bisa mendapatkan layanan di perguruan tinggi negeri. Bahkan kami juga bekerja sama dengan yayasan agar yang memang tidak berkesempatan sekolah lagi itu bisa bekerja. Yang keempat itu memilih tantangan. Nah, bagaimana tantangan ini tuh betul-betul menjadi challenge bagi peserta didik yang ada di sekolah kami, sehingga mereka itu betul-betul memiliki adrenalin yang memang men-chase kepada mereka supaya terus berkembang. Yang terakhir itu memberdayakan konten, karena kami sadar kami itu hanya memiliki cita-cita, tetapi kami belum didukung dengan kesempurnaan, baik itu sumber daya manusia ataupun juga sumber daya yang lain. Maka konteks ini yang harus kami lakukan, salah satunya dari mulai sistem pengajaran dan juga media pendukung. Jadi konteks apa yang bisa diejawantahkan untuk menjadi pendukung, maka kami coba konteks itu yang diberdayakan. Nah, selanjutnya kami punya semangat patok yang mungkin ini menjadi haru bagi kami, bahwa semuanya itu harus komitmen pada tujuan. Baik itu saya sendiri sebagai kepala sekolah, guru, dan juga peserta didik termasuk orang tua. Yang kedua, kami mencoba sama-sama mandiri dalam cara tidak lagi mengandalkan ada SPPD atau tidak, tapi ketika ada peluang mereka harus mampu mengupgrade dirinya, termasuk peserta didik. Jadi ketika misalkan tidak mampu orang tuanya, lalu juga ada kesulitan dari sisi paradigma, mereka harus mencari cara yang cara itu bisa mengapresiasi dirinya sendiri untuk terus bisa menunjukkan kemampuannya. Yang terakhir mungkin karena refleksi ini adalah bagian dari hal yang paling penting,
untuk menunjukkan sejauh mana pekerjaan yang kita lakukan ini selalu kami coba lakukan. Selanjutnya ada 4 proses tahapan dalam setiap kegiatan yang coba kami alurkan. Yang pertama itu kami pahami kondisi awal dari mulai asesmen diagnostik, di mana kita harus mulai memiliki lab dari tahapan yang kedua, yaitu bagaimana tantangan yang dihadapi baik kami secara umum, sekolah, guru-guru, atau juga justru peserta didik itu sendiri. Nah, ketika sudah mengetahui ada tantangannya, maka di alur yang ketiga kami coba tunjukkan aksinya. Aksi apa kira-kira agar tantangan ini bisa teratasi. Yang pada harapan akhirnya tentu saja ada pendidikan dari hasil refleksi ini, atau juga ilmu yang bisa dibagikan, atau juga manfaat atau dampak yang bisa dirasakan. Baik itu sesama guru atau juga semua peserta didik, bahkan memang harapannya bisa lebih meluas terhadap masyarakat di sekitar Kecamatan Cirugemar, khususnya umumnya tentu saja memperbaiki ekosistem yang ada di Indonesia. Bapak dan Ibu, memang dari analisis sederhana kami tidak terlalu memiliki kekuatan banyak, tapi guru-guru kami memiliki semangat dan komitmen untuk maju karena memang didominasi oleh usia muda. Dan walaupun usianya udah tua, tapi semangatnya seperti Bu Nenti ini luar biasa, menginspirasi sekali. Walaupun usianya di atas saya sedikit, tapi beliau justru jiwanya terlihat lebih semangat, lebih muda. Dan ini salah satu bagian buatan kami juga. Mudah-mudahan ini bisa kulikuler itu sangat banyak formalnya atau ekstranya gitu, sehingga dari beberapa kegiatan tuh terbukti qualified-nya pesertanya lumayan, alhamdulillah bisa membantu bagaimana Ternyata jaringan ya. Di mute, Pak. Masih di mute, Pak. Izin melanjut. Cek. Ya, lanjutkan Bu sebentar lagi ya. Ini jaringan ya Allah ya Rob. Kelemahan kami juga masih sangat kentara, di mana sarana prasarana kami memang masih lemah, juga disentuh oleh Bu Nenti sama Pak Dokter. Sistem Dapodik yang salah satunya memang sekarang itu beasiswa untuk melanjutkan di perguruan tinggi itu sudah dibangun kerjasamanya bersama kami, termasuk MOU-nya sudah dibuatkan, tapi mungkin itu juga belum bisa menyerap bagaimana peserta didik itu mampu untuk sampai ke bangku perguruan tinggi, karena tadi itu ada beberapa hal, salah satunya adalah mindset orang tua. Yang kedua adalah jumlah MTS dan juga SMP di Cirugemar memang masih banyak, ada 4 MTS SMP dan juga ada 6 MTS gitu. Jadi untuk basic peserta didik yang akan melanjutkan itu sebetulnya potensial. Lalu untuk guru-gurunya memang kami ada beberapa komunitas agar mereka terus bersama-sama yang lain belajar bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, memang hambatan yang kami rasakan tuh adalah bebasnya biaya sekolah negeri yang jaraknya itu dekat dengan kami. Walaupun kami di Kecamatan Cirugemar tidak ada negeri, kami itu berdekatan dengan SMA 1 Sagaranten. Jadi kecamatan kami itu dekat banget, radiusnya hanya 2 kilometer. Sehingga ini juga mempengaruhi menjadi hambatan kami bagaimana mengembangkan potensi peserta didik lebih banyak lagi. Nah, rendahnya juga motivasi melanjutkan ini menjadi hambatan, sehingga tujuan pendidikan nasional untuk tingkat SMA ini sulit tercapai.
Yang selanjutnya adalah partisipasi orang tua ini sangat lemah karena memang masih orang tua yang menengah ke bawah itu di wilayah kami. Yang terakhir adalah Bapak dan Ibu, selain daripada itu tentu kami harus berupaya bagaimana grafik siswa ini terus meningkat. Nah, dari 2019 sampai sekarang 2021 memang secara grafik meningkat. 2018 itu 18 orang, lalu 25 orang, dan sekarang ada 33 orang siswa. Walaupun yang tahun 2020 sama 2021 itu sangat lemah dari sisi pelayanan, karena memang kondisi hari ini membatasi ruang dan gerak kami. Tetapi kami tidak delusi, tidak berdiam diri, sehingga betul-betul menjadikan peserta didik itu lost learning atau juga berhenti belajar. Ini grafiknya. Lalu selanjutnya ekstrakurikuler apa sih yang memang mendukung untuk mencoba bagaimana peserta didik itu terwadahi dari sisi minat dan bakatnya. Kami punya pramuka karena memang ini ekskul wajib sesuai dengan alurnya Permendikbud 63 bahwa di pendidikan menengah atas itu wajib pramuka, dan alhamdulillah GUDAP kami juga terakreditasi. Lalu ada volleybal, futsal, karena memang di daerah kami masyarakatnya masyarakat olahraga, kebanyakan tuh peserta didik yang masuk tuh volleybal dan futsalnya senang banget gitu. Ditambah sekarang itu kami juga memiliki seni degung dan juga pencak silat sesuai dengan kultur kedaerahan kami. Lalu selanjutnya ada juga rohis atau tahfidz dan juga paskibra, karena memang belum ada SMA-nya. Jadi kalau paskibra di kecamatan tuh selalu menggunakan dari sekolah kami, paling ditambah sedikit dari sekolah lain karena instrukturnya juga ada di sekolah kami. Lalu juga untuk yang tahun ajaran sekarang, saya sangat menyadari bahwa hari ini tuh kita harus bangun dari tidur panjang. Kebetulan background saya juga ada di IT, sehingga saya mencoba menawarkan kepada peserta didik itu adalah ekskul multimedia. Selain daripada memang diintegrasikan ke dalam beberapa mata pelajaran. Nah, yang pertama itu seperti apa? Konten kreator, desain grafis yang kami tawarkan, termasuk kepada reseller. Konten kreator, alhamdulillah, akun YouTube yang tadi saya munculkan di depan itu bisa di-searching oleh Bapak dan Ibu dan seluruh masyarakat Indonesia bahwa sudah dimonetisasi, artinya sudah menghasilkan uang yang digarap secara barengan dan bersama-sama. Begitu juga peserta didik beberapa sudah mulai mengembangkan itu, juga guru-guru kami mengembangkan sebagai konten kreator. Kami sadar bahwa hari ini tuh memang kita harus mulai adaptif tentang bagaimana ruang daripada peluang-peluang digital. Nah, sehingga setidaknya kami bisa mendokumentasikan kegiatan-kegiatan kami selain daripada tadi itu menjadi sebuah profesi dan bisa mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia tentang menjadi YouTuber, desain grafis, lalu juga reseller. Itu Bapak dan Ibu. Nah, ini lulusan kami 2 tahun ini kami baru meluluskan 39 siswa dengan serapan ada hanya 12 orang. Hanya, kenapa saya bilang hanya? Karena memang 12 orang ini tuh kerja keras dari guru-guru dan yayasan untuk menjelaskan kepada orang tua bahwa ini tuh gratis, beasiswa, hampir semuanya beasiswa bisa kuliah itu. Yang kedua adalah kerja, kebanyakannya itu kerja gitu, ada 26 orang, bahkan satu teridentifikasi menikah setelah lulus dari sekolah kami. Nah, ada catatan kecil yang memang bisa kami sampaikan di akhir presentasi saya selaku kepala sekolah. Yang pertama itu di tahun 2019 siswa kami 2 siswa, ada Cucu Nur Laila dan juga Khadijah Lubro adalah penerima beasiswa Sharing the Dream SCG. Jadi mereka penerima beasiswanya ada 2 orang. Lalu walaupun baru di tahun 2019 itu kami menjadi finalis Bupati Cup yang dilaksanakan oleh MKKS ya. Jadi seluruh sekolah SMA itu mengadakan bilad dan memang kami menjadi juara 2. Lalu juga yang ketiga adalah meraih beasiswa Bupati Sukabumi untuk S1 penuh full itu tahun 2019 untuk Neng Khadijatul Kubro. Nah, itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan, hanya sekelumit atau sekapur siri dari perjalanan pahit dan panjang kami untuk bagaimana mengawal ekosistem pendidikan melalui SMA Plus Teknologi yang ada di Kecamatan Curug Kembar, Kabupaten Sukabumi. Berikut mungkin profil secara video saya sudah kirim ke Bu Nenti. Kalau mungkin berkenan saya bisa putarkan juga.
Tapi kalau misalkan nanti akan diputar terpisah, linknya sudah saya kirim dan saya juga sudah siapkan di slide saya. Mohon izin apakah diputar atau nanti Bu Nenti atau Pak Dokter? Bagaimana Pak Dokter? Mau diputarkan video profilnya? Biar sekalian tampil saja ya Pak ya? Mangga, Iya. mangga. Mohon Mangga. izin Pak Dokter, Bu Siap, Nenti, siap, siap. Bapak Ibu Mangga, yang siap, hadir. Baik, siap. saya akan putarkan videonya. Mohon izin sebentar. Tuh.